dengan Habibina Muhammad. Dan nggak usah khawatir ibadallah, manakala kita cinta dengan Nabi Muhammad, cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan ibadallah. Insya selama cinta kita benar-benar suci, selama cinta kita benar-benar bersih karena Nabi Muhammad, karena kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah apa saja yang kita korbankan, apa saja yang kita keluarkan, apa saja yang kita keluarkan untuk acara ini, baik tenaga, pikiran, materi, uang, apapun yang kita keluarkan, insya Allah tidak akan pernah sia-sia ibadah Allah. Alhamdulillah. Ada acara maulud, ada yang nyumbang, jangan takut, sumbangan kalian tidak akan pernah sia-sia ibadah Allah. Makanya kalau nyumbang acara maulud yang besar, mana panitianya teh, sumbangannya seberapa teh orang-orang teh? Sumbangan 5.000, makan nasi kebuli, makan daging, pulang bawa ayam, rugi panitianya bu. Benar, kadang-kadang antara sumbangan sama konsumsi sama makanannya lebih banyak makanannya bu. Jadi gak usah takut ketika kita menyumbang. Kenapa saya sumbang acara maulud? Kenapa? Karena saya cinta dengan Nabi Muhammad. Habib saya gak punya duit, tenaga. Habib saya gak punya tenaga, pikiran. Curahkan semuanya, tunjukkan bahwa kalian mencintai Nabi Muhammad, kalian berkorban untuk Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kalian berkorban untuk Nabi Muhammad, di dunia kalian berkorban tenaga, pikiran, apa saja kalian keluarkan untuk dalam rangka mencintai Nabi Muhammad, itu semua tidak akan pernah sia-sia ibadullah. Tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kalian lakukan nanti insya Allah di akhirat kalian akan mendapatkan balasan dari Habibina Muhammad. Makanya tancapkan kecintaan bu. Jangan pernah mencintai yang lain. Cinta yang lain itu kamuflase. Cinta yang lain itu sementara. Bu, kalau kita cinta dengan keluarga, kita mau berjuang untuk keluarga, betul? Betul. Seorang suami cinta kepada istri, suami akan berjuang untuk istrinya, saudara. Begitu juga istri yang cinta kepada suami, berjuang. Suami, orang tua cinta kepada anak, dia akan berjuang untuk anaknya. Artinya yang namanya cinta butuh perjuangan. Tetapi manakala kita berjuang untuk manusia biasa, itu perjuangan yang terbatas, saudara. Itu cinta yang terbatas. Kalian cinta kepada seorang suami, cintanya terbatas. Cinta kepada seorang istri, cintanya pun terbatas. Tapi kalau cinta dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai ditimbang-timbang bu. Bu, kalau cinta dengan Nabi Muhammad berikan 1000%. Ini bapak-bapaknya di mana nih? Belakang. Bapaknya ada ngumpet bapaknya. Masya Allah, depan-depannya perempuan. Masya Allah, di mana-mana perempuan paling banyak, betul? Saya mau tanya, bapak-bapaknya cinta sama istri tidak? Belum nikah. Nggak jawab. Pak, cinta sama istri itu? Yang jawab 2 orang. Saya dengar di situ udah bosen Habib. Masya Allah. Gantian sekarang ibunya cinta sama suami itu? Tuh dibalas pak. Gara-gara bapaknya ngomong begitu dibalas. Bu jujur aja, jujur. Ngomongnya pelan-pelan, kenceng-kenceng. Cinta sama suami. Kepaksa. Jujur cinta sama suami. Enggak. Allah, anak bapakku mah tuh. Udah bosen ya bu ya. Ya Beb, udah 20 tahun, 30 tahun Beb, itu terus mukanya Beb gak berubah, benar gak? Masya Allah, kadang-kadang cintanya kita terbatas, cinta sama suami terbatas, cinta sebagai idola. Sebab anak-anak muda sekarang kurang bisa mencintai Nabi karena mereka tidak mengenal daripada sosok baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak kenal sosok Nabi. Yang namanya cinta itu butuh pengenalan. Jadi orang kalau mau cinta harus kenal dulu. Kalau sudah kenal baru cinta. Tak kenal maka tak sayang. Itu sudah umum. Jadi kalau kita mau sayang sama Nabi, kita mau cinta sama Nabi, kenal dulu. Makanya hadirnya kita di tempat maulud seperti ini agar apa? Agar kita mengenal Nabi. Kita mengenal daripada pembacaan maulud Nabi, berbicara tentang sejarah Nabi, berbicara tentang biografi Nabi, berbicara tentang akhlak Nabi. Kenal dulu sama Nabi, kenal. Umat
umat Islam wajib kenal dulu sama Nabi. Nah, dari kenal sama Nabi, tahu biografi Nabi, tahu sejarah Nabi, tahu tarikh Nabi, maka di situ pelan-pelan akan tumbuh mahabbah, tumbuh cinta dengan Nabi. Jadi yang namanya cinta itu nggak bisa langsung spontanitas, harus kenal dulu, baca dulu sejarah Nabi, dengarkan dulu bagaimana akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Makanya salah satu cara orang-orang di luar Islam ibadallah untuk menjauhkan anak-anak muda Islam dari agama, untuk menjauhkan anak-anak muda daripada Nabi Muhammad SAW, ini cara orang-orang Yahudi. Apa cara-cara orang Yahudi supaya umat Islam jauh dari Nabi? Jahilu abna'al muslimin, bodohkan dulu umat Islam, jangan kenalkan dengan nabinya dulu. Manakala pemudanya sudah tidak kenal Nabi, tidak kenal akhlak Nabi, tidak kenal tutur kata Nabi, tidak kenal perilaku Nabi, maka mustahil dia akan mencintai Habibina Muhammad. Lihat anak-anak muda sekarang, karena mereka sudah jauh dari Nabi, karena mereka tidak kenal sama Nabi, sehingga perilaku mereka, perbuatan mereka, pakaian mereka, tutur kata mereka, pergaulan mereka jauh daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Itu jangan kita salahkan. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Nabi, mereka nggak tahu nabinya, sehingga apa yang mereka lakukan keluar daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana pakaian-pakaian mereka anak-anak muda sekarang, Masya Allah, pakaiannya luar biasa, tidak mencerminkan bahwa dia seorang muslim, tidak mencerminkan bahwa dia adalah umat baginda Nabi kita Muhammad. Pergaulannya luar biasa. Oh, yang ditiru adalah orang-orang asing, yang ditiru adalah artis-artis asing, yang ditiru adalah kebudayaan-kebudayaan barat. Kenapa? Karena umat Islam, anak-anak mudanya tidak mengenal sejarah baginda Nabi Muhammad, tidak tahu bagaimana sejarah baginda Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kebudayaan-kebudayaan asing, kebudayaan-kebudayaan barat, kebudayaan-kebudayaan orang-orang di luar Islam yang kita tiru adalah artis, yang menjadi figuran kita adalah artis. Itu yang kita ikuti, ibadah Allah. Salah kafir. Allahu Akbar. Karena nggak kenal sama Nabi. Cara hidupnya Masya Allah yang ditiru gayanya orang-orang barat, saudara. Pakaiannya pakaian orang barat, pakai Levi's. Allah. Benar tak? Tengtok. Levi's, Bu. Levi's itu Levi's. Itu yang punya itu orang Yahudi, Bu. Masya Allah. Tapi yang pakai anak pemuda Islam, gimana Allah? Yang pakai pemuda Islam. Kenapa? Karena mereka nggak tahu modern. Kalau pakai Levi's, wow, bangga. Pakai celana Levi's, celana paling mahal. Itu celananya orang Yahudi, saudara. Nggak sampai di situ, ibadah Allah. Kadang-kadang celana udah bagus, dipotong lagi, saudara. Benar tak? Dipotong di dengkulnya, digonting. Dasar gelo. Benar tak? Benar tak? Masya Allah, celana bagus-bagus. Kenapa? Modern, Habib. Bukan modern, gelo. Masya Allah. Itu anak-anak muda. Makanya saya himbau kepada anak-anak muda, pemuda dan pemudi, hati-hati, kenali dulu Nabi Muhammad, supaya kita tahu bagaimana pakaian kita, anak-anak pemudinya, perempuannya, supaya tahu bagaimana pakaiannya umat Islam. Alhamdulillah, kalau kita sekarang malam ini memakai daripada pakaian Islam, ini adalah pakaian yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan untuk tutup jilbab, tidak begitu. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menutup aurat, untuk memakai cadar dan sebagainya. Itu ajaran Islam. Jangan kalau kita melihat ada perempuan pakai cadar, hati-hati, teroris. Teroris radikal. Lebok teroris deh. Parasis. Orang pakai cadar dicurigain, saudara, betul? Betul. Yang telanjang nggak dicurigain, betul? Itu yang monyet yang ada di pinggir jalan, yang pakai pakaian telanjang, pakaian telanjang bulan. Itu yang mestinya dicurigai, saudara, betul? Betul. Orang yang pakaian bagus ini pakaian ajaran Nabi Muhammad, menutup aurat, terhormat. Sehingga ketika perempuan itu memakai pakaian-pakaian yang terhormat, pakai cadar, pakai kerudung, pakai pakaian yang menutup badannya, dia akan dimuliakan, saudara. Dia tidak akan diganggu orang, betul? Kita kalau pakaian sempurna, pakaian bagus, insya Allah laki-laki tidak akan kurang ajar sama kita, betul? Tapi kalau sengaja pakai pakaian celana pendek, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai kaos,
Mending kalau cantik, hitam, jelek, hidup lagi. Benar, benar. Orang-orang yang begitu pakainya sampah itu saudara, betul. Itu sampah saudara. Makanya jangan disalahkan kalau mereka dikurang ajarin sama anak-anak muda. Jangan disalahkan. Pakaiannya sudah seronok, pakaiannya sudah kurang ajar. Seakan-akan dia jual tubuhnya saudara, betul. Makanya terjadi pemerkosaan, terjadi pelecehan kepada orang-orang perempuan itu karena kenapa? Karena mereka berpakaian bukan pakaian yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya hati-hati Bu, Pak, ajarin anak-anak kita Pak. Yang perempuan hati-hati, jangan biarkan mereka membuka auratnya, karena itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad lakukan. Nabi Muhammad perintahkan kepada kita, hei anak-anak perempuan, tutup kau punya aurat, tutup kau punya badan, tutup kau punya muka. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu terhormat. Nah di sini supaya kita kenal ajaran Nabi Muhammad. Maka kita akan menjalankan apa yang datang dari Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak kenal siapa itu baginda Nabi Muhammad, itu tadi saya katakan, nanti perilaku kita, perbuatan kita, pergaulan kita, naudzubillah. Masya Allah, belum lagi laki perempuan kumpul jadi satu, betul? Masya Allah, kadang-kadang perempuan sama laki pacaran, betul?